Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat pagi, dan selamat siang untuk teman-teman yang terhormat para asisten laboratorium mata kuliah produktivitas perairan, yang terhormat kepala lab dari laboratorium sumber daya perairan, dan para dosen pengampu dan dosen mata kuliah sumber daya perairan, dalam kasus ini dosen pengampu untuk mata kuliah produktivitas perairan. Di sini, perkenalkan saya Muhammad Anwar Rifat, ingin melakukan presentasi dari hasil, resume, eee, jurnal internasional yang telah saya lakukan, untuk, mengganti, pergantian tugas pengganti, untuk praktikum produktivitas perairan. Oke, di sini, saya sedang melakukan review jurnal, jurnal itu berjudul Dreissena Verleger in Western Lake Superior Inference from a New Low Density Detector atau Dreissena Verlegers di daerah Danau Superior bagian barat eee, dengan menggunakan kepadatan rendah, eee, dengan metode yang baru. Oke, di sini saya menggunakan tema dari enumerasi bentos kurang lebihnya gitu. Jadi di sini, mungkin kita langsung next aja. Oke, di sini ada latar belakang. Eee, Pengenalan ataupun gagasan soal bahwa Danau Superior itu terletak, eee atau memiliki kelangsungan hidup yang tidak sesuai bagi kerang drainase, dre Dreisens, eee, ditentang oleh beberapa penemu-penemu, baru gitu, di bagian bangkai kapal, terumbu karang, dan wilayah kepulauan di, Amerika Utara. Mereka termotivasi bahwa, kekhawatiran seputar penemuan ini, eee Jadi, pengambilan sampelnya itu dilakukan pada, Kepulauan Apostel pada tahun 2017 untuk memahami keberadaan dan distribusi Dreissena. Nah, jadi terlihat bahwa, bangkai-bangkai kapal, terumbu karang, ataupun, hal-hal yang menyangkut soal perairan tersebut, eee, dikhawatirkan dapat, eee menjadi ancaman untuk kerang-kerang, dari Dreissena tersebut. Jadi takutnya kalau misalnya banyak, eee, bangkai kapal, terus kayak terumbu karang yang, tidak terjaga dengan baik, itu bakal, eee, jadi, eee, ancaman, untuk kerang tersebut karena diindikasikan bahwa di perairan tersebut jadi tidak ramah. Makanya di penelitian ini kita cek dulu, apakah keberadaan atau distribusi Dreissena tersebut itu masih banyak gitu di lingkungan, karena yang menjadi salah satu faktor dari pencemaran perairan di perairan tersebut itu adalah keberadaan si, kerang ini, kayak gitu. Oke, ini rumusan masalahnya, eee yang seperti saya sudah jelaskan tadi bahwa, eee, apa yang dilakukan dalam penelitian ini itu untuk mengetahui prevalensi dan distribusi kerang Dreissena invasif. Eee, untuk Dreissenetnya sendiri di situ ada kerang, zebra dan kerang kuaga, berada di wilayah kepulauan, eee kepulauan peninsula di Amerika Utara yang, nama danau besarnya itu Laurentian. Jadi danau danau besar Laurentian itu adalah suatu teluk besar di mana,
teluk itu mencakup beberapa danau-danau lagi gitu. Jadi, danaunya, eee di, salah satu teluk yang besar, begitu tepatnya di Danau, Superior. Nah, untuk tujuan penelitiannya, balik lagi untuk memahami prevalensi dan distribusi kerang Dreysenet invasif dalam tanda kurung kerang zebra dan kerang quagga di wilayah kepulauan, di bagian barat Danau Superior. Yang kedua distribusi kerang Dreysenet di pulauan pesisir, eee, dan mengumpulkan data dasar komoditas invertebrata yang lain untuk membandingkan dengan potensi dan dampaknya di masa depan. Untuk selanjutnya ini metode penelitian yang, telah dilakukan. Eee, Penelitian ini menggunakan metode survei lapangan dengan pengambilan data menggunakan data random sampling. Pengambilan sampling dilakukan pada 50 stasiun, di mana 25 stasiun masing-masing dengan kedalaman 5 sampai 30 meter dan 30 sampai 100 meter. Penggunaan, ini menggunakan alat pukat ponar, untuk pengambilan bentosnya dengan spesifik untuk dasar yang lunak, terus sampel air DNA dikumpulkan dari ketinggian di atas, danau di setiap lokasi, dan dari ketinggian 1 meter di bawah permukaan di lokasi yang lebih dalam dari 30 meter. Untuk parameternya itu dihitung dari substrat, suhu air, pH, fosfat, klorofil A, dan kalsium terlarut. Nah, untuk kelebihan dari, penelitian ini itu, penelitian ini itu merupakan, survei, komprehensif pertama mengenai prevalensi dan distribusi, Dreissena di wilayah Kepulauan Apostel di bagian, barat Danau Superior. Penelitian ini menggunakan kombinasi metode pengambilan sampling termasuk penarikan zooplankton, pengambilan sampel invertebrata bentik, penggunaan video bawah air juga, dan analisis DNA lingkungan. Jadi penelitian ini menggunakan berbagai banyak metode dan metode-metodenya itu digabungkan, jadi satu. Jadi bisa lebih terstruktur dan bisa kaya dengan informasi. Untuk studi pengumpulan datanya juga, eee, menggunakan data dasar dari komunitas invertebrata dan kondisi lingkungan di, eee, kepulauan tersebut, yang dapat menjadi acuan untuk menilai potensi dampak di masa depan jika Dreissena, semakin tipis gitu dan, semakin tidak ada di wilayah atau bahkan malah bisa semakin banyak, kayak gitu. Nah, untuk kekurangannya sendiri, penelitian ini tuh tidak dapat membedakan antara 2 spesies Dreissena, eee, bugensis dan Dreissena polymorpha berdasarkan sampel, Veliger yang dikumpulkan. Jadi tidak ada, spesifikasi ataupun, karakteristik perbedaan dari 2, eee eee, kerang tersebut. Penelitian ini tidak menemukan korespondensi yang erat antara lokasi Veliger, planktonik dan kerang Dreissena yang, menunjukkan bahwa adanya kemungkinan keterputusan antara pola spasial dari 2 tahap, kehidupan tersebut. Nah, untuk kepadatan, Veliger yang sangat rendah ini, eee, jauh lebih rendah daripada di, Great Lake lainnya, membuatnya sulit untuk mendeteksi IDNA Dreissena secara akurat di area penelitian. Jadi, kerang di daerah Kepulauan Apos ini itu hanya sedikit, jadi tidak bisa, kesulitan untuk mendeteksi DNA daripada di, eee, danau besar Leurentian yang, lain, kayak gitu. Nah, ini, untuk kesimpulannya sendiri, para peneliti itu berspekulasi bahwa Veliges ini mungkin bukan berasal dari populasi baru yang bertelur secara lokal, melainkan diangkut dari populasi yang sudah lewat atau sudah banyak di muara sungai San Luis, yang kurang lebihnya itu jaraknya 100 kilometer, eee, terbawa oleh arus yang merepresentasikan tekanan penyebaran dengan kepadatan rendah yang mungkin sudah ada dalam bertahun-tahun. Untuk Dreissena veligersnya, eee, ataupun kerangnya sendiri ditemukan di hampir separuh, eee,
sampel zooplankton, tetapi dengan kepadatan yang jauh lebih rendah dibandingkan dengan yang dilaporkan di Great Lakes lainnya. Veliges paling banyak ditemukan di sekitar pulau-pulau bagian barat dan berasosiasi dengan kedalaman yang lebih dangkal, serta tingkat fosfat dan klorofil yang lebih tinggi, tetapi secara spasial tidak cocok dengan koloni Dreissena yang telah ditemukan atau yang sudah terlokalisasi. Penelitian lebih lanjutnya, harusnya itu, pengambilan sampel zooplankton berukuran kecil, di sepanjang, gradien dari Kepulauan Austral ke muara Sungai Saint Louis, dapat membantu menjelaskan kemungkinan sumber Veliger yang ditemukan di wilayah kepulauan tersebut. Jadi, salah satu sarannya itu, pengambilan zooplankton yang, berukuran lebih kecil atau pengambilan zooplankton dengan kawasan yang lebih luas. Jadi jangkauan pengambilan zooplanktonnya lebih banyak dan bisa menjelaskan kenapa sih si kerangkeng itu bisa ada di kepulauan tersebut. Oke, mungkin, kurang lebihnya terima kasih, segitu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila banyak sekali kesalahan dan kekeliruan. Eee, Terima kasih dan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.